Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alfian dengan NIM 2409116105 dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai eh, pengetahuan tentang HTML. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin atau struktur tentang HTML itu sendiri. Nah, jadi yang pertama itu perlu kita ketahui untuk HTML. Jadi HTML itu apa sih? Jadi kayak HTML itu bisa dibilang juga sebagai rumah dari sebuah halaman web. Jadi semua isi website mulai dari judul, teks sampai gambar harus berada di dalam teks ini, teks HTML ini. Jadi kalau kita bikin ke file HTML itu bisa kayak kodenya itu tag HTML. Nah, ini tuh pasti wajib ada karena fungsinya itu sebagai pembungkus atau untuk membuat satu gitu seluruh dokumen yang ada. Jadi di dalam teks HTML itu terdapat dua bagian penting yang harus juga kita ketahui, yaitu ada head dan juga body. Nah, mungkin nanti kita jelaskan tentang head dan body itu apa di slide selanjutnya. Jadi tanpa teks HTML ini itu browser tidak akan mengenali file tersebut sebagai halaman web. Nah, makanya dari itu tag HTML itu menandakan bahwa dokumen yang kita buat itu merupakan dokumen yang berbasis HTML dan siap ditampilkan sebagai sebuah website. Oke. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang head. Jadi ada text head juga. Jadi text head itu berisi tentang informasi yang penting tentang halaman sebuah web. Nah, tapi isinya itu tidak langsung terlihat oleh penggunanya. Jadi bagian ini tuh lebih ditunjukkan untuk browser dan mesin pencari, bukan untuk tampilan halaman. Beda seperti HTML tadi. Jadi di dalam text sheet ini itu biasanya terdapat judul halaman, informasi karakter, deskripsi tentang website itu, dan juga link ke file dan file CSS. Mungkin kita tidak akan jelaskan tentang CSS. Nah, jadi walaupun teks ini itu tidak muncul di layar, tapi bagian ini tuh sangat penting karena bagian itu membantu browser untuk memahami halaman web dengan benar. Tapi selain itu, informasi di dalam hit juga itu digunakan oleh mesin pencari seperti Google untuk mengenali identitas dan isi website tersebut. Jadi meskipun tidak terlihat, bagian ini tuh punya peran yang paling besar. Jadi hit ini tuh punya peran yang paling besar dalam cara website itu dalam bekerja. Oke, di bagian selanjutnya itu ada title. Jadi di bagian teks title ini itu berfungsi untuk menampilkan judul halaman di tab browser. Jadi judul ini adalah halaman pertama yang biasanya kita lihat ketika membuka sebuah website. Tapi selain itu juga muncul di tab browser. Jadi judul ini juga akan muncul ketika halaman web itu disimpan sebagai bookmark. Tag title juga berpengaruh dalam pencarian di Google. Jadi hit, title, body itu ketiga itu sangat berpengaruh. Makanya di struktur HTML ini tuh sangat berurutan. Kenapa teks title juga itu berpengaruh dalam pencarian di Google? Karena digunakan sebagai judul hasil pencarian. Karena itu judul pada title sebaiknya dibuat singkat, jelas, dan sesuai dengan isi halaman web agar mudah dikenali oleh
pengguna website tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada text body. Jadi text body itu kita bisa sebut dengan teks yang bagian utama dari sebuah halaman web, karena semua yang dilihat pengguna ada di sini, mulai dari teks, judul, gambar, video, link, table, sampai form, semua yang diletakkan di dalam text body. Nah, setiap kali kita menambahkan teks atau gambar ke website, itu perubahan tersebut itu pasti berada di dalam text body. Itulah kenapa kenapa bagian ini itu sering menjadi fokus utama saat membuat website. Kata lainnya juga itu kita text body itu bagian yang bertugas untuk, ini garis besarnya, itu menampilkan isi website kepada pengguna, sedangkan bagian lainnya itu lebih berfungsi untuk pengaturan dan informasi tambahan. Nah, selanjutnya ini ada teks P. P itu biasa disebut dengan paragraf. Jadi di teks ini tuh kita membuat paragraf pada halaman web. Paragraf ini juga itu biasanya berisi tentang berisikan teks, penjelasan kayak deskripsi atau informasi yang ingin disampaikan kepada pengguna web. Tapi dengan kita menggunakan teks P ini, teksnya itu akan ditampilkan secara rapi karena setiap paragraf itu otomatis memiliki jarak dengan paragraf lainnya. Teks P juga ini tuh membuat isi halaman web lebih mudah dibaca dan tidak terlihat menumpuk. Jadi dia kelihatannya kalau kita menggunakan teks P ini tuh dia berfungsi tuh kayak biar teks yang kita masukin itu lebih rapi dan lebih enak dilihat gitu. Dalam website asli juga itu biasanya teks P itu sangat sering digunakan. Misalnya untuk menampilkan sebuah artikel atau deskripsi produk atau berita ataupun informasi-informasi tentang profil-profil seseorang gitu. Hampir semua itu website menggunakan teks paragraf karena fungsi utamanya adalah yang tadi saya sampaikan, yaitu menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Nah, di bawah ini ada contoh mungkin kode singkat ketika kita menggunakan teks P ini. Selanjutnya itu ada teks A. Teks A ini kita biasa sebut dengan angkor atau link kalau tidak salah. Jadi itu angkor itu biasa disebut dengan biasa kita gunakan untuk membuat link atau tautan. Jadi kayak link itu memungkinkan pengguna untuk berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya hanya dengan satu klik aja dengan menggunakan teks A ini. Sama teks A ini juga itu biasa digunakan untuk menghubungkan website ke halaman lain, seperti menuju ke website Google, media sosial, atau halaman lain di dalam website yang sama. Mungkin di kehidupan sehari-hari itu ini juga pasti sangat penting teks A ini, karena tanpa adanya link website website itu tidak bisa saling terhubung satu sama lain. Makanya itu teks A ini merupakan salah satu teks yang paling penting dalam HTML. Selanjutnya mungkin ada teks div, yang dimana teks div ini atau itu ya kita biasa sebut dengan division atau pembungkus. Pembungkus penyatu gitu. Jadi div ini kita gunakan sebagai penyatu, pengelompokan atau pembungkus. Jadi dari elemen-elemen HTML sebelumnya. Jadi tag ini itu berguna untuk mengatur struktur dan juga tata letak dari sebuah halaman web. Tapi
Walaupun teks div ini tidak memberikan tampilan khusus, tapi fungsinya itu sangat-sangat penting, terutama saat dikombinasikan dengan CSS. Dengan menggunakan div kita dapat mengelompokkan beberapa elemen seperti judul, paragraf, dan gambar ke dalam satu bagian. Dan di dalam website juga itu lebih kompleks lagi dia. Nah, jadi teks div ini sering digunakan untuk memisahkan ini di dalam website ya, bagian header, konten utama, dan footer. Dengan demikian struktur halaman web itu menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Nah, ini ada IMG atau image atau gambar yang sering kita sebut dengan IMG atau image. Jadi teks ini tuh digunakan ya seperti namanya, kita menampilkan gambar pada halaman web. Jadi gambar itu berfungsi untuk memperjelas informasi yang sudah kita sampaikan tadi melalui gambar yang kita masukin nantinya. Membuat juga image ini juga membuat tampilannya itu lebih menarik dan meningkatkan pengalaman juga kita sebagai pengguna website. Tapi teks image ini itu tidak memiliki teks penutup karena langsung menampilkan gambar. Atribut digunakan untuk menentukan lokasi atau nama file gambar, sedangkan atribut ALT itu digunakan sebagai teks alternatif jika gambar tidak dapat ditampilkan. Tapi dalam website asli itu gambar sering pasti kita gunakan untuk kayak logo, banner, produk atau ilustrasi ataupun ilustrasi. Tapi pengguna gambar yang tepat dapat membuat website itu terlihat lebih profesional dan menarik. Nah, ini ada contoh kode jika kita memakai teks image dalam sebuah HTML. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.